Alhamdulillah, ini kabar bahagia. Masya Mungkin Allah, seperti apa, Habib? Boleh diceritakan? alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak dikasih rezeki nih. Udah masuki 18 minggu. Jadi udah plus minus 4 bulan lebih. Insya Allah bayinya bayi yang soleh soleh yang bertakwa sama Allah. Dan alhamdulillah Kartika sekarang dalam keadaan hamil. Bismillah. Anak yang ke-6. Anak yang ke-6. Jadi target kita tuh sebetulnya kalau saya 7, Kartika tuh 11. Tapi kemarin dia waktu 2 bulan, 3 bulan muntahnya dahsyat, ngidamnya dahsyat, dan mualnya juga dahsyat. Jadi dia bilang, udah deh cukup deh, 6 aja. Tapi pas kemarin udah 4 bulan lewat, muntah-muntahnya udah berkurang jauh, dan bahkan udah lumayan hilang. Akhirnya dia bilang, ya udah deh, tambah lagi insya Allah abis ini bismillah. Jadi targetnya insya Allah minimum 7. Bismillah, doain penonton di rumah. Tapi Kartu sendiri seperti apa nih? Kartika senang juga, bahagia tentunya, bersyukur sama Allah. Kita kan dari Januari kemarin tuh berharap di Januari hamilnya. Jadi kalau Januari hamilnya sama kayak Kalisa, Khadijah, terus Ipe juga sama kan lahir di bulan Oktober. Kalau dari Januari itu bulan Oktober. Jadi Kalisa di Oktober, Khadijah di Oktober, Ipe juga di Oktober. Tapi kemarin juga sempat umroh, itu untuk khusus mendoakan juga mungkin seperti apa? Umroh itu berharap sama Allah agar Allah berikan anak yang terbaik dari Allah dengan kehendak Allah. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau sudah baik menurut Allah, pasti terbaik untuk kita. Mungkin sempat ada kabar nih bolak-balik ke Raudah, itu mungkin seperti apa? Waduh, Kartika sehari itu Raudhah, sehari 2 kali. Pagi ke Raudhah, habis Isya ke Raudhah. Pagi lagi habis subuh tuh ke Raudhah lagi. Setiap hari begitu, selama 4 hari di sana, 4 hari ke Raudhah. Kalau 5 hari di sana, 5 hari ke Raudhah. Jadi 5 kali 2 aja, atau 4 kali 2. Tapi selama di sana gimana nih, Habib? Dia selama di sana itu Masya Allah selalu bahagia, senang, rindu dengan Raudhah, rindu dengan Ka'bah, rindu dengan umrohnya, ibadahnya, baca Qur'annya, dengan suasana di Masjidil Haram. Tentunya bahagia. Siapa yang nggak bahagia di Masjidil Haram? Siapa yang nggak bahagia berangkat umroh? Semua merindukan umroh dan semua merindukan kota Madinah, kota Mekah. Dan tentunya penonton di rumah yang udah pernah berangkat haji atau umroh pasti pengen kembali lagi untuk haji dan umroh. Nah kemarin berapa lama nih? Kemarin kita kalau nggak salah umroh itu 10 hari. Kalau nggak salah, plus minus 10-an hari. Kita biasanya tuh programnya kalau nggak 10, 11. Antara 10 atau 11. Untuk kondisi Kartika sendiri seperti apa nih? Kondisinya sekarang alhamdulillah sehat walafiat. Doain semua penonton di rumah biar bersalinnya nanti di usia kandungan 9 bulan lebih. Melahirkan dalam keadaan normal, sehat. Ibunya sehat, anaknya sehat. Jadi alhamdulillah kita sudah kemarin NIPT. Kita sebetulnya udah tahu hasilnya laki atau perempuannya. Tapi kita tunggu kepastiannya di 5 bulan ini. Nah mungkin sempat ada kabarnya ngidam juga, Habib, jalan-jalan gitu, bener nggak sih? Ya sekarang nih dia, aduh dari kemarin pengen jalan-jalan terus. Tapi ngelihat kondisi kandungan seperti itu, kita tunda dulu. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Agustus kita berangkat. Harusnya di bulan Juni berangkatnya kemarin. Tapi karena ngidamnya betul-betul dahsyat, akhirnya kita cancel, kita undur di Agustus. Mau kemana lagi tuh? Eropa. Karena ada kerjaan juga insya Allah di sana. Ada ngajar juga, ada jadwal schedule meeting juga, dakwah juga, semuanya. Bismillah. Oke, mungkin abis ini melihat keistiqomahan Kartika sendiri seperti apa? Kartika, Mungkin besarnya banget aduh, gitu, Kartika itu bukan hanya sholat 5 waktunya, tapi sunnah rawatibnya dikerjakan. Dan bahkan baca Qurannya tuh hampir setiap waktu kesempatan dia baca Quran. Walaupun di mobil, di rumah, baca Qurannya Masya Allah. Dia betul-betul hijrah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah hijrahnya, dan bukan hanya sebentar-sebentar, habis itu malas lagi, enggak. Mudah-mudahan istiqomah sampai dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan berharap ridhonya Allah. Karena kita semua berharap meninggal dalam keadaan baik, meninggal husnul khatimah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu yang tidak dilihat dari awalnya, tapi dilihat daripada akhirannya. Jadi tobat tidak ada kata terlambat, tobat tidak ada kata nanti dulu, tapi hari ini bertobat, insya Allah jauh lebih baik lagi dan lebih berkah lagi. Banyak orang yang berusaha untuk ibadah hari ini, tapi endingnya buruk. Jangan, itu celaka. Tapi ketika dia punya dosa, dia tahu dia nggak baik, siapapun mereka, entah dia melakukan perbuatan apapun, kembalilah dalam kejalan dan ridhonya Allah. Itu yang terbaik. Tapi mungkin dengan cadar sendiri itu ada ke-trigger atau seperti apa? Kalau cadar itu, Kartika itu dia kemauannya sendiri, bukan kemauan saya. Dia sendiri, dan dia sebetulnya saya udah bilang udah nanti aja Januari. Enggak, dia pulang haji kemarin.
pulang haji umroh, saya lupa waktu itu. Oh pulang haji, dia pulang haji, dia langsung pakai niqab. Langsung dia bilang saya mau pakai niqab. Bismillah. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i, niqab itu wajib hukumnya. Kita mayoritas kan mazhab Imam Syafi'i. Jadi niqab itu sebetulnya wajib. Berarti triggernya ketika dari haji. Haji. Nah mungkin kan kondisi Kartika sekarang lagi hamil juga. Mungkin ada lemes-lemes juga nggak sih, Bib? Atau seperti apa? Belum ada. Lagi lemesnya betul-betul lemes banget. Yang namanya hamil nggak mungkin kalau lemes. Jadi lemes, senang di rumah tapi pengen keluar juga. Tapi kalau udah keluar capek jalan karena dia pakai cadar, ngap atau sesak akhirnya pulang lagi ke rumah istirahat gitu kerjaannya. Tapi ada makanan khusus nggak sih yang sering biasa kalau ngidam kan makan makanan gitu. Nah, dia mah makan apa aja. Saya udah bilang sama dia udah nggak, jangan ada ngidam. Kalau ngidam itu cuman hawa nafsu dari setan, diganggu sama setan. Jadi kalau ada perempuan yang ngidam, ayo berusaha untuk lawan itu semua. Jangan kalian nyusahin suami kalian. Jadi yang enak-enak aja. Kalau bisa dipesan yang mudah. Jangan saya ngidam harus nyolong mangga di rumah tetangga, jangan. Itu nggak benar. Yang baik-baik aja. Tapi mungkin melihat Dan jangan juga dipaksain ngidam mau apa-apaan sehingga membuat sulit suaminya akhirnya ngutang-ngutang atau minjam-minjam, jangan. melihat Kartika sendiri, Habib, bersyukur juga nggak sih punya istri yang luar biasa. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan istri yang salehah, ibu yang salehah dan juga anak yang salehah yaitu Kartika Putri. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaan dan juga pemirsa di rumah sekali lagi doakan mudah-mudahan Kartika menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tapi ini 7 anak, mungkin Kartika sempat kayak ya udah ikhlas aja atau seperti apa? Dia pengen 11. Dia nggak pengen 7 sebetulnya, dia pengennya 11. Niat itu pengennya 11. Kenapa tuh? Kenapa lebih tinggi dari Habib? Saya tuh 7 cukup lah, ya kan? Kasihan juga, masa setiap 2 tahun, 3 tahun sekali hamil lagi. Jadi ada jedanya. Tapi sebetulnya banyak anak itu banyak berkah. Banyak anak itu banyak doa dari mereka semua akhirnya mendapatkan kebaikan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya banyak anak, banyak ujian dari Allah. Didik yang baik, didik yang benar. Yang paling sukses adalah membawa anak-anaknya semuanya ke dalam surganya Allah. Itulah PR yang besar. Dididik, dijaga, diurus sampai usia baliknya bagi laki-laki, perempuannya sampai kapan? Sampai dia nikah. Kalau bisa menjaga itu semua, dikasih pupuk yang bagus, makanan yang halal, makanan yang berkah, pengajaran agama yang baik, didikan yang baik, akhlakul karimah yang baik, maka niscaya dia bisa masuk surga lewat pintu manapun. Apalagi siapa orang yang punya anak perempuan 3. Ya kan, alhamdulillah ini saya punya anak perempuan ada berapa? Ada Kalisa, ada Khadijah, ada Ipe, ada 3. Siapa orang yang punya anak perempuan 3, 3-3 bisa dijaga sampai dia nikah, dia tidak berzina, dia tidak berbuat maksiat, maka insya Allah dia masuk surga lewat pintu manapun. Tapi berat juga nggak sih menjaga? Berat, nah jaga anak perempuan berat, makanya saya sekolah ini langsung pesantren tarim, udah bismillah. Tapi harapannya nih, Bib, dengan kehamilan anak ke-6 Anak yang keenam insya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat, ibunya sehat, anaknya sehat, sempurna, tidak ada penyakit apapun, dan di dalamnya kebaikan, dan yang terpenting mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, dan selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pesan buat Kartika juga mungkin yang sedang Pesan buat Kartika yang sedang hamil, ayo berjuang, berusaha, semangat, insya Allah punya baby lagi dan bisa ngurus dengan baik. Biasanya kalau malam suka dikasih ke saya, tapi nggak apa-apa. Bismillah, kita bekerja sama karena kewajiban bagi seorang suami adalah menjaga, mendidik, merawat dan juga menemani. Khiyarikum nisaihim. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu sehingga Allah ridha dan Rasulnya ridha, kebaikan di dalamnya. Ayo, bismillah. satu lagi nih, ini kan juga merupakan doa dari kemarin pas umroh itu, doa dari Kalisa sendiri ya. Iya. Menginginkan adik lagi. Dan itu katanya pengen. Waduh, bukan hanya Kalisa yang doa. Ipe, Kalisa, Khadijah, Sajid, Satir, semuanya berdoa agar mendapatkan adik lagi dan berharap sama Allah. Kalau Kalisa bilangnya jangan sama kayak Khadijah, karena Khadijah galak. Khadijah suka gangguin. Sebetulnya Kalisa gangguin, akhirnya dia digangguin balik. Insya Allah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah dan anak-anak kami semua menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin.